Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadil karimil ladzi yakti bihil karim kullu raja'in wa maqsud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman mubaraka. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal alimin al-amilin al-mukhlisin as-siddiqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhususun ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa syaihina wa syaikhatina wa asatidatina wa ustadatina wa muallimina wa muallimatina wa nakhususun ila ruhi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa jami' usulihi wa furu'ihi wa ahli baitihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' arwahi asatidatihi wa talamidatihi. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum warfa'anhum waj'alil jannata ma'wahum wa ya'udu ilaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman, kalau yang ada judulnya itu halaman 23 ya. Afatul mukhalatati. Afatul mukhalatati, bahayanya bergaul. Bahayanya bergaul ya. Memang bergaul itu baik untuk kita punya link. Tetapi kata orang sufi itu, jika kamu di dalam pergaulanmu sering dikecewakan oleh orang, akhirnya kamu malas bergaul, itu bisa menginginkanmu untuk hanya untuk dia. Jadi semacam kalau kita itu sering dalam pergaulan itu sering kecewa, sering punya masalah seumpama, otomatis kan orang itu lebih suka menyendiri. Lebih suka menyendiri ini sebenarnya bisa saja itu kehendak Allah supaya dia itu tidak sibuk dengan orang lain, jadi hanya sibuk dengan Allah, seperti itu. Oke. Wa aktsaru ma yukhafu 'alaika. Wa aktsaru ma, dan adapun paling banyaknya sesuatu, yukhafu yang ditakutkan 'alaika, opo yang ngatasi kamu, apa bahaya terhadapmu, mukhalata ma yukhafu 'alaika yang ditakutkan 'alaika menimpamu, mukhalatatun nasi adalah bergaul dengan manusia. Jadi bergaul dengan manusia itu ada saja ya. Kadang kita itu keceplosan berkata sesuatu yang menyakiti manusia. Kadang juga kita terjebak di dalam ngerasani orang. Wala yakfika antas ma'a bi udhunaika. Dan ketika kamu bergaul itu tidak cukup bagimu antas ma'ah, apa kamu hanya mendengar, maksud. Tidak cukup kamu itu hanya mendengar bi udhunaika dengan telingamu. Bahkan jika kamu bergaul itu tusyarikukah,
tusyarikuhum, kamu itu bisa join, bisa apa? Bisa bergabung siapa kamu hum kepada mereka, kepada nas itu fil ghibati, di dalam rasanan. Jadi kalau kita bergaul itu sering kita itu terjebak dengan ngerasani orang. Sering ya, sering sekali. Padahal sebenarnya majelisnya majelis ilmu. Tetapi karena belum dimulai majelis ilmunya, masih ngomongin orang gitu. Awalnya ya cuma bertanya, itu di mana? Temanmu di mana? Ya di sana, nggak bisa hadir sekarang. Itu sebenarnya sudah selesai di situ. Itu kadang dia itu sering terjebak seperti itu. Dan kadang kita itu ya, kata Musonim di sini, ketika sudah berkumpul itu kita tidak cukup berdosa dengan telinga kita ya. Kadang kita itu ikut andil di dalam ngerasani. Bahkan jika kita itu kalau di Ihya itu, jika kita itu menampilkan mimik wajah yang memberi mimik wajah yang simpatik atau mimik wajah yang penasaran ketika ada orang bercerita tentang seseorang, itu sebenarnya kita itu lebih jahat dari yang ngerasani. Karena kenapa? Satu, kita itu sudah termasuk orang yang ngerasani ketika kita mendengarkan. Terus mimik wajah kita yang menampilkan mimik wajah senang dengan cerita teman itu, dan temannya akhirnya tahu kalau kita itu senang dengan cerita itu, otomatis teman yang sedang bercerita, yang sedang ngerasani itu tambah semangat untuk ngerasani, tambah semangat. Nah, akhirnya ya kita itu bisa dianggap lebih jahat dari yang ngerasani. Jadi sebenarnya kalau memang kita itu ada orang ngerasani, ada orang bergunjing tentang orang lain, kita tampilkan wajah yang tidak suka atau tidak tidak memperhatikan terhadap cerita itu, supaya orang yang bercerita itu tidak enak kalau meneruskan seperti itu. Atau kalau kamu tidak suka dengan ceritanya, kan dia tidak semangat untuk terus bercerita. Wahia tungkidul wudu'ah. Wahia adapun itu ghibah tungkidul wudu'ah, itu membatalkan wudu, wa tuftirus shaimah, dan membatalkan puasa. Jadi kalau bagi orang sufi ya, ngerasani itu ya membatalkan wudu. Kalau kalian wudu terus ngerasani orang, batal wudunya. Begitu juga ketika kita puasa dan terus ngerasani orang, ya batal wudunya bagi para sufi ya. Dan ini ada hadisnya kalau yang membatalkan puasa itu kan, tetapi oleh para ulama fikih itu dianggap tidak dapat pahala. Bukan banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus, karena tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa, dari ngerasani orang. Tapi bagi orang ahli fikih itu cuma dianggap sebagai tidak dapatkan pahala, puasanya tetap batal. Tapi bagi para sufi itu batal. Sama dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali itu ketika dia sholat terus lalai dari Allah, ingatan dia atau kesadaran dia lepas dari menyadari Allah, maka dia yang ngulang lagi sholatnya, dianggap batal kan. Oke, terus kafa bika jahlan. Kafa, cukup, bika, dengan dirimu, jahlan, apanya bodohnya, maksudnya kamu itu cukup dikatakan bodoh dengan apa? Antagoru, kamu itu cemburu ala zaujatika, terhadap istrimu, wala tahuru, dan kamu tidak cemburu ala imanika, terhadap imanmu. Jadi bodoh ini ya. Bukan berarti kita itu, jadi ada orang cemburu terhadap istrinya tetapi tidak cemburu terhadap imannya. Artinya gini,
terhadap istrinya itu dia sangat ketat, takut diganggu orang, takut dilihat orang, pokoknya takut bahaya lah. Tetapi dia tidak ketat terhadap imannya. Jadi dia terus melakukan sesuatu yang bisa menimpiskan imannya. Bergaul, banyak tertawa, banyak melihat sesuatu yang bisa melalaikan dari Allah. Jadi dibiarkan seperti itu. Itu akumulasinya walaupun dosa-dosa kecil. Walaupun dosa-dosa kecil, akhirnya kalau sering dilakukan, maka akan ada di dalam psikis itu, di dalam kejiwaan kita itu berani melakukan dosa. Jadi walaupun dosa kecil, kalau terus dilakukan, akhirnya ada di dalam mental kita itu keberanian untuk melakukan dosa karena sudah terbiasa. Terus akhirnya yang dianggap dosa awalnya kita itu awalnya merasa berat karena itu dosa, tetapi karena sering dilakukan maka dianggap itu tidak berdosa, enteng. Nah, ini bahaya ke iman. Dan kita tidak cemburu kepada diri kita sendiri terhadap iman kita. Maksudnya tidak mau membentengi iman kita dari perbuatan-perbuatan atau tempat-tempat yang bisa merusak iman kita. Sedangkan kita sangat menjaga kepada istri kita supaya tidak diganggu orang, supaya tetap steril semama, gitu kan ya. Jadi itu orang bodoh kalau seperti itu. Bukan berarti tidak boleh cemburu, akhirnya melepaskan istri, dibiarkan memakai pakaian yang terbuka, akhirnya dilihat orang. Tidak, bukan seperti itu ya. Artinya kita itu harus yang pertama kali kita selamatkan adalah diri kita sendiri. Iman kita sendiri kita selamatkan. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu wa ahlakum naro, dari api neraka. Jadi yang pertama memang kita ini menjaga iman kita. Biasanya menurut para sufi ya, kalau kita itu istiqomah di dalam menjaga iman kita, keluarga itu atau anak kita atau istri kita itu melihat tingkah laku kita yang takwa itu. Tingkah laku kita itu yang setiap harinya menjaga perintah-perintah Allah, yang setiap harinya menjaga imannya supaya bertambah kuat, supaya bertambah semangat, itu akhirnya aura cahaya kita, aura ketakwaan kita itu, aura kehati-hatian kita itu menular kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada murid kita. Akhirnya walaupun kita tidak berbicara, tidak mengajarkan, akhirnya mereka mengikuti kan ya. Jadi nggak usah berperang terus dengan istrinya karena cemburu istrinya berbuat gini, tidak. Cukup kita kalau kalau para sufi itu cukup dimulai dari kita dulu. Kita ini buatlah bersikaplah setiap harinya itu sebagai orang yang bersih seperti itu. Sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang rajin sholat, yang tepat waktu ketika sholat. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi memang ku anfusakum wa ahlikum naro, memang anfusakum dulu. Kafa bika, cukup bika bagimu hianatan, dicap sebagai orang yang hianat. Antagoroh, antagoroh, yaitu kamu cemburu alaiha terhadap istrimu, li ajli nafsikah, karena egoisme dirimu, maksudnya li ajli nafsika, karena egoisme dirimu. Wala tagharu, dan kamu tidak cemburu ala qalbika, terhadap hatimu, li ajli rabbika, karena keperluan Tuhanmu. Jadi bodoh, ada orang cemburu kepada istrinya, tapi kecemburuannya itu bukan karena kasihan kepada istrinya berbuat dosa ya. Tetapi jadi cemburunya itu tidak murni, lillahi ta'ala, tidak demi agama. Tetapi karena cemburu, karena wong dia istriku masa gitu. Bukan cemburu karena agama. Li ajli nafsika maksudnya, jadi cemburunya itu karena egoismenya. Wong dia
saya sudah membelanjai dia, sudah menafkahi dia, kenapa dia gini, kenapa dia tidak membuat senang saya. Jadi itu kan semuanya kembalinya ke saya, ke aku gitu kan ya. Jadi cemburunya itu karena akunya, bukan karena kebaikan perempuannya. Ada orang soleh itu kalau cemburu kepada istrinya, itu cemburunya lillahi ta'ala. Maksudnya apa? Cemburu itu karena tidak ingin istrinya itu masuk neraka. Paham ya? Jadi dia tidak setuju istrinya pakai sesuatu pakaian-pakaian yang nyekat gitu atau pakaian-pakaian yang membuat syahwat laki-laki karena memang kasihan kepada istrinya. Bukan semata-mata hanya wong dia istriku masa orang lain menikmati juga. Saya ngasih nafkah. Orang lain nggak ngasih nafkah tapi ikut menafkahi juga. Bukan karena itu. Tidak semata-mata karena itu. Paham ya? Jadi cemburunya, jadi sering kita cemburu seperti itu kepada istri kita. Cemburu karena egoisme kita. Seperti itu. Kalau orang tetapi kita itu sering tidak cemburu kepada hati kita karena Tuhan kita. Kan gini maksudnya ya. Banyak sesuatu itu yang sebenarnya tugas kita itu kita itu kan sebenarnya untuk Allah ya. Hati kita itu sebenarnya untuk Allah. Hati kita itu sebenarnya untuk Allah kan ya. Kenapa kalau hati kita itu ingat yang lain, kok kita tidak cemburu kepada hati kita karena Allah? Faham ya? Jadi ayo sambil dimakan anunya itu. Satmoko Aji. Itu di sampingnya kan ada makanan banyak, monggo diambil. Ya kalau harus mengeluarkan uang ya keluarkan uangnya. Di warkop ini. Jadi dia tidak cemburu kepada hatinya, kepada dirinya sendiri yang setiap yang sering hatinya mengkhianati Allah, dia tidak cemburui gitu ya. Padahal Allah mengharapkan hati kita itu hanya untuk Allah, hidup kita itu hanya untuk Allah, diri kita itu hanya untuk Allah. Seperti itu. Idza kunta tahfadhu ma huwa laka. Jika ada siapa kamu tahfadhu itu menjaga sesuatu huwa adapun itu malaka itu milikmu, ala tahfadhu. Kenapa kamu tidak menjaga ma huwa li rabbika? Sesuatu huwa adapun itu mali rabbika yang milik Tuhanmu. Kalau kamu sering menjaga hak-hakmu, sering apa ya? Kalau lapar ya harus makan, tidak bisa lapar sedikit saja kan gitu ya. Kalau tidur, kalau tidur tidak bisa sedikit saja, terlambat tidur untuk berpikir. Kenapa kok kita itu tidak menjaga sesuatu yang untuk Tuhanmu? Padahal untuk diri kita sesuatu yang untuk diri kita jaga. Gitu. Padahal sesuatu itu yang bersifat duniawi. Kenapa kok dijaga itu sangat ketat, tetapi sesuatu yang haknya Allah, kita ini kan milik Allah, kok tidak dijaga seperti itu. Hak-hak Allah yaitu kita harus sholat, kenapa kok tidak dijaga? Kita harus berzikir, kok itu tidak dijaga? Kita harus meninggalkan sesuatu yang haram, kenapa itu kok tidak dijaga? Padahal kalau keperluan kita, apa milik kita menjaganya dengan sepenuh hati. Oke. Idza ra'aita jika kamu melihat seseorang yusbihu yang masuk pagi siapa mahmuman dalam keadaan ngeluh kepala. Mahmuman itu sedih ya, bingung, atau mahmuman itu sedih atau ngilu ndase bukan karena sakit tetapi karena memikirkan sesuatu yang sifatnya duniawi, li ajli rizki, karena urusan rizki. Jadi kalau ada orang yang yang baru masuk pagi hari sudah sibuk atau sedih
atau khawatir dengan urusan rezeki, fa'lam maka ketahuilah annahu sesungguhnya man ba'idun minallah, sesungguhnya ba'idun itu jauh minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bangun pagi dia sudah sedih karena urusan rezeki, nanti saya yang mau dimakan apa, khawatir karena urusan dunia, tidak pasrah kepada Allah, padahal kan di depan sudah disebutkan ya, barang siapa yang ragu akan rezekinya berarti dia man yasyuk, gimana itu? Yang meragukan rezekinya berarti dia meragukan Tuhannya yang memberi rezeki kan. Yang di depan kemarin itu. Jadi coba kita tiap harinya itu kita itu bingung karena rezeki apa tidak? Bingung karena dunia apa tidak tiap harinya? Kalau kita tiap harinya itu bingung karena dunia, ngilu das karena dunia, pusing karena dunia, berarti kita itu jauh dari Allah. Tetapi kalau kita itu agak sedih atau merasa khawatir dalam urusan akhirat, insya Allah kita baik. Tapi walaupun jangan merasa baik ya, itu. Jadi tandanya orang yang jauh dari Allah itu adalah pagi-pagi sudah sibuk dengan dunia sampai tidak sempat berzikir, tidak sempat baca Quran, tidak sempat sholat duha, bingung dengan dunia, berarti itu jauh dari Allah. Karena kalau harinya dimulai dengan berzikir, maka walaupun punya urusan dunia, punya masalah tentang yang mau dimakan apa, itu pasti lebih tenang, tidak sampai mahmuman ya, tidak sampai ngilundasi, tidak sampai sakit kepala seperti itu. Kalau memang harinya itu dimulai dengan mendekatkan diri kepada Allah. Oke, terus fa innahu maka sesungguhnya man lau qala jika berkata fa innahu maka sesungguhnya sya'an lau qala jika berkata laka kepadamu makhlukun seorang makhluk la tastaghil, kamu jangan bekerja, jangan sibuk-sibuk dan besok bisa babin dengan sebab apapun. Wa anna u'tika, dan aku akan memberikanmu khamsata darahimah 5 dirham. Wa fiqta bihi, maka kamu percaya bihi terhadap man. Wa huwa makhlukun fakirun, padahal man itu adalah makhluk fakirun yang fakir. Afama taktafi bil ghani, apa kamu tidak merasa cukup bil ghani dengan zat Tuhan yang maha kaya, al karimi yang maha loman, alladzi yang domina yang menanggung lakah kepadamu rizqoka terhadap rizkimu, min ajlikah dari sisi karena dirimu, coba ya, kalau kita manusia ini kebanyakan seperti itu. Kalau sudah ada orang yang mau menanggung hidupnya, punya gaji atau apa, itu kan pasti enjoy hidupnya, karena besok akan makan kan gitu. Padahal dia makhluk pasti fakir kan ya. Bisa saja dia hianat, bisa saja dia bangkrut, akhirnya tidak bisa ngasih kan gitu ya. Bisa saja macam-macam lah. Tetapi kok bisa tenang hatinya? Kok bisa tidak ruwet? Karena sudah ada semacam janji dari orang, dari makhluk, padahal makhluk itu fakir. Tetapi kenapa ketika Allah bicara di dalam Al-Qur'an, berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kita masih tetap ragu seperti itu. Kok ini akalnya gimana, kata musannif ya? Ini cara berpikirnya gimana? Paradigmanya ini cenderung kemana ini? Kok bisa-bisanya kalau makhluk, padahal makhluk itu fakir, dia berjanji sesuatu, dia merasa tenang, tetapi ketika Allah bicara dalam Al-Qur'annya yang pasti tidak bohong, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan ada juga wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha nahnu narzuquka. Gimana? Nahnu perintahkanlah keluargamu dengan sholat dan wastabir 'alaiha, dan bersabarlah terhadap sholat. Maksudnya
Dalam memerintahkan sholat itu kita harus sabar, karena kadang kita itu ketika sudah diperintahkan berkali-kali istrinya atau adiknya atau anaknya nggak sholat, akhirnya kita menyerah. Itu jangan. Jadi harus sabar, terus diajak dengan berbagai macam cara. Kata Allah, nah lanas aluka rizqon, aku tidak memintamu rizki, nah nunarzukuka, aku yang akan memberi rizki. Ini haknya Allah kan, supaya kalian sholat kan. Yang dipinta oleh kita itu, kita dan keluarga kita itu sholat dan sabar terhadap sholat. Jangan hirau dengan rizki. Aku tidak minta rizki kepadamu. Nah nunarzuku. Ini janji Allah kan ya. Kenapa kita kok ragu? Kok masih tetap saja ruwet, ragu gitu, sedih. Bukan berarti saya tidak bukan berarti ini menurut kita tidak bekerja, tidak ya. Yang parah itu ada orang sudah bekerja, tetapi karena khayalnya atau nafsunya sangat banyak, akhirnya masih ruwet terus gitu. Sudah bekerja dia masih ragu, khawatir takut tidak hasil. Padahal kalau sudah berusaha, sudah pasrahkan kepada Allah. Tugas kita mungkin hanya berusaha. Yang ngasih ya Allah. Bahkan Gus Baha ya. Jangan ragu kalau kita itu sudah sholat. Jangan ragu tidak diterima. Jangan galau takut tidak terima. Yakin saja diterima. Karena kamu bisa sholat itu karena anugerah Allah. Ya yakini saja Allah itu pasti nerima. Jangan galau. Ini urusan akhirat ya. Apalagi urusan dunia kan gitu ya. Kok sampai ragu, kok sampai sedih karena urusan dunia seperti itu. Banyak masalah kita ya. Dalam urusan dunia banyak masalah. Ada yang punya hutang kan gitu. Ada yang dikejar-kejar hutang kan gitu. Ada macam-macam lah, banyak. Apalagi musim corona seperti ini kan ya. Tetapi coba tenangkan dirimu, yakinkan Allah itu pasti tidak pasti menepati janji. Allah itu pasti menepati janji. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau kita terus sholat saja, terus sholat, wastabir 'alaiha, terus keluarganya diperintahkan untuk sholat, wastabir 'alaiha. Allah tidak minta rizki kepadamu. Allah yang akan memberi rizki. Jadi terus jangan sampai karena kegalauanmu akan dunia itu sampai kamu meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan hak-haknya Allah. Jadi yang perlu kita itu terus utamakan hak-haknya Allah, nanti pasti diberi jalan keluar oleh Allah. Jelas di Al-Qur'annya janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan gitu kan. Ini janji Allah seperti itu berkali-kali di Al-Quran berjanji seperti itu. Kenapa kita kok tidak tenang hati kita? Kok tidak mempercayai? Kok masih ragu? Padahal kalau bosmu bilang kamu nanti saya kasih, itu sudah tenang kita ya. Tiap hari kamu saya kasih. Padahal dia miskin, dia tidak punya apa-apa. Dia makhluk juga kan. Bisa saja hianat seperti kata saya tadi. Oke, terus. Ansyada insanun. Ansyada bersyair, membaca sajak, insanun siapa manusia. Inna idzal ishruna min sya'bana walad. Jika tanggal 20 min sya'bana walad sudah lewat. Fawasil syurbalayalika bin nahar. Fawasil maka sambunglah. Syurbalayalika minuman malammu bin nahari dengan siang. Wala tashrab dan kamu jangan minum biagdahin sigorin dengan gelas-gelas yang kecil. Faqad daqaz zamanu maka benar-benar mipet az-zamanu apa zaman anis sigori dari wadah-wadah yang kecil. Ini sebenarnya manusia pada umumnya. Ini syairnya manusia pada umumnya. Kalau sudah waktunya bulan Sya'ban, sudah tanggal 20 bulan Sya'ban, maka kamu sebentar lagi kan puasa, maka kamu puas-puasin lah makan dan minum itu. Sambung rokok malammu dengan rokok siangmu sambung, minumanmu sambung dan minuman malammu sambung dengan minuman pagimu. Pokoknya puas-puasin, sebentar lagi kamu puasa gitu. Kamu jangan makan makanan yang kecil-kecil dengan minuman yang kecil. Perbanyak karena sebentar lagi kamu akan puasa kan gitu.
Sebenarnya ini perkataan orang-orang umumnya, orang umum ya, orang umum. Tetapi di bawah ini wa maknahu indahu, wa makna dan adapun maknanya, makna puisi ini indahu bagi insan itu idza madatil isyruna, jika sudah lewat apa tanggal 20 min Sya'ban dari bulan Sya'ban, faqad qaruba Ramadan, maka benar-benar dekat apa Ramadan. Yaqtau alaina, maka kita akan maka akan putus alaina bagi kita, tidak enak bagi kita asyarabu apa minum, seperti itu. Ini orang yang suka minum-minuman ini. Jadi orang itu menganggap kalau sudah bulan Sya'ban tanggal 20 itu harus puas-puasin minum. Karena sebentar lagi puasa. Itu maknanya sangat duniawi banget, sangat awam banget gitu kan ya. Wa maknahu inda ahli thariqi. Wa makna dan adapun maknanya syair ini inda ahli thariqi bagi orang ahli thariqah, bagi teman-teman matan, apa maknanya? Bagi teman-teman jatmannya, idza khalafat arba'ina sana, idza khalafat ya. Idza khalafat, jika kamu sudah khalaftah, jika kamu sudah meninggalkan arba'ina sana, umur 40 tahun, wara azhrika, di belakang punggungmu, fawasilil amalah, maka sambunglah al amalah solihah, apa amal solehmu, bil laili, di malam hari, wan nahari, dan siang hari. Jadi terus kalau kita sudah semester atas, sedangkan waktu semester bawah kita gak rajin belajar, sudah hampir 4 tahun kita gak dapat ilmu apa-apa, ya belajarnya yang giat. Fawasilil amalah solihah, sambunglah amal soleh tiap harinya itu terus menerus. Atau kita sudah tua, padahal masa muda kita itu sudah dilakukan sebelum umur 40, kita banyak lalainya kepada Allah, banyak main-mainnya. Maka setelah umur 40, maka sambunglah amal solehmu, seperti itu. Terus menerus sambung. Li'annal waqta, karena sesungguhnya waktu, qad qaruba ilallah, qad qaruba ila liqa'illah, sudah dekat untuk berjumpa dengan Allah. Maksudnya mau mati sudah umur 40. Manusia itu kan biasanya umur 60. Berarti kalau sudah umur 40 masih ada 3% ya. 40, 20, 60. 3%. Tinggal 2/3-nya ya. 2/3. Berarti yang kemarin sudah sia-sia, banyak dosanya gitu. Jadi kalau sudah umur, tapi saya bercerita seperti ini karena yang saya ceritain adalah masih muda semua, ya kayaknya nggak ngereken ini. Tapi ya, ini jadikan pelajaran bagi kita, takutnya nanti menyesal seperti yang dicontohkan maksudnya. Jadi kalau kita sudah berumur 40 atau kita masukkan ke dalam dunia kita sudah umur 22-an, 20-an, tetapi ilmu kita masih cetek, masih sangat bodoh, ya maka cepat-cepat untuk memperalim diri kita. Mohon maaf sebelumnya ya. Para revolusioner itu kebanyakan para pemuda. Ayo, umur berapa? Umur 20-an kan, masih 20-an Soekarno ketika mendeklarasikan kemerdekaan kita itu kan ya. Masih umur 20-an kan ya. Kayak Hasyim Asy'ari ketika bangun Nahdlatul Ulama juga masih muda. Kayak Ahmad Dahlan ketika bangun Muhammadiyah juga masih muda. Kita sudah umur sekian, apalagi saya ya, umur 36 sekarang. Belum punya apa-apa gitu. Belum kelihatan manfaatnya kepada umat. Jadi kalau sudah seperti itu, maka waktunya kita itu untuk segera mengakselerasi diri kita dalam kebaikan. Mengakselerasi seperti itu. Terus. Falaisa amaluka ka'amali man kana syaban. Maka tidak ada amalmu itu
berbuat amalmu itu keamaliman seperti amalnya orang karena yang ada zaman Syaban ketika masih muda. Ketika masih muda sujud lama masih kuat. Tetapi setelah sudah tua sudah nggak kuat sujud lama. Apalagi yang kena diabetes, yang kena sudah apa yang kena apa namanya? Yang denyut-denyutan itu, yang di kaki apa namanya? Asam urat seperti itu kan. Walam yudayyi walima yudayyi syababaka wa nasyautaka. Walima yudayyi. Oh, walam yudayyi dan tidak menyanyiakan siapa man kana sabar itu sababahu pada masa mudanya man wa nasyautahu dan semangatnya. Jadi kita ini kalau sudah tua, karena kita masih mudanya itu sering melalaikan terhadap kepentingan akhirat kita, maka kita itu tidak sama seperti orang yang masih muda, yang ketika mudanya dia tidak menyia-nyiakan waktunya dan tidak menyia-nyiakan semangatnya. Jangan disamakan ya. Wa anta qad dayya'ta dan kamu qad dayya'ta benar-benar menyia-nyiakan siapa kamu syababaka masa mudamu wa nasyataka dan masa semangatmu. Jadi kalau sebelumnya sibuk pacaran, Imam. Sejak semester awal sudah sibuk gaya-gayaan terus. Sampai sekarang juga masih. Dan sampai sekarang juga masih ini, apa namanya? Belum ada manfaatnya kepada diri kita sendiri, belum bermanfaat kepada kedua orang tua. Atau juga belum manfaat kepada orang, belum punya karya semua. Maka fawasil amalaka sholihah, maka sambunglah, akselerasikanlah amal baikmu, akselerasikanlah belajarmu. Jadi terus-terus belajar seperti itu. Hab annaka turidul jidda. Katakanlah, hab itu kasihlah. Katakanlah annaka kamu itu turidu menginginkan al jidda sungguh-sungguh. Tetapi kamu sudah tua kan ya. Walakin la tusaidukal quwa. Tetapi tidak menolongmu al-quwa apa kekuatanmu. Kalau sudah umur 40, kamu ingin sungguh-sungguh, tetapi sudah tidak kuat, tidak seperti masih mudanya. Padahal masih mudanya kamu sia-siakan, belum tabungan amalmu masih sedikit. Fa'mal ala qadri halika. Maka oleh karena itu fa'mal maka berbuatlah ibadah kamu, beramallah kamu ala qadri halika sesuai dengan kadar keadaanmu, warokki. Tapi ini ada tipnya. Warokki, ada tip dari beliau ya. Warokki dan tembellah dan akselerasikanlah al-baqi sisanya bizikri dengan zikir kepada Allah. Jadi memang kalau sholat lama, sholat tasbih nggak bisa, seumpama sholat yang banyak nggak bisa. Tetap oleh karena itu rokki tembellah dengan berzikir kepada Allah. Ya berarti sedangkan zikir itu butuh, kalau menurut saya ya, zikir itu untuk bisa berzikir dengan benar ya kita harus masuk thariqat. Masuk thariqat. Di thariqat kita diajari bagaimana zikir yang benar. Fa innahu maka sesungguhnya zikir la syai'a tidak ada sesuatu ashalu itu lebih mudah minhu dari zikir. Ada yang lebih ibadah yang lebih mudah dari zikir, hanya mengucapkan Allah Allah. Enggak ada kan ya. Kalau sedekah harus mengeluarkan harta. Kalau menolong orang harus capek-capek. Kalau ibadah, sholat harus wudhu tengah malam, harus. Tapi kalau zikir enggak. Yumkinukah memungkinkan apa zikirkah kepadamu fi halil qiyami dilakukan ketika berdiri, wal qu'udi dan duduk, wal maradi dan ketika sakit. Wal ittijai dan ketika berbaring. Jadi kalau zikir itu kan bisa dilakukan kapan saja dan kan di mana saja kan ya. Jadi oleh karena itu kalau sudah merasa sudah tua ini, ya kita sudah tua sebenarnya ya. Saya terutama. Kalau kalian masih 22 ya. Ari umur berapa? 21. 21 ya. Oh iya 21. Maka ya kalau masih 21, karena gini ya, belajar cara berzikir. Karena zikir itu ya ada ilmunya ya. Wadzkurullaha kama 'allamakum.
berzikirlah kepada Allah seperti Allah mengajarimu. Maka dan zikir itu kan ada tingkatannya. Ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalbi, ada zikir bil dzauq, zikir dengan rasa. Kalau sudah bisa berzikir dengan rasa ini, kita bisa berzikir kapanpun. Sambil belajar bisa berzikir, ke kamar mandi bisa berzikir, ketika makan. Bahkan kalau sebelum tidur rasa kita itu kita sangat kuat, kita isbal istilahnya, diperkuat, apinya itu kita nyalakan dengan kuat, dengan besar, maka ketika tidur pun hati kita, rasa kita itu masih tetap berzikir. Dan untuk bisa seperti ini ya harus belajar, mencari guru, masuk thariqat seperti itu. Itu untuk bisa berzikir dengan rasa ini di atas thariqat sebenarnya ya. Itu di atas muraqabah sudah. Muraqabah. Jadi kalau di Naksabandi itu ada latifah 7, itu masih zikir bil qalb itu. Tapi kalau sudah muraqabah, kelas muraqabah di atas 7 itu, tetapi zikir 7 itu sudah bisa berzikir dari sekujur tubuh ya, sudah bisa berzikir semua sekujur tubuh bisa kita zikirkan. Maksudnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bulu paling luar sampai sumsum, kita bisa berzikirkan kepada Allah semuanya. Kalau sudah 7, kalau sudah thariqat ke-7. Nanti naik lagi sudah zikir rasa. Zikir rasa itu ya zikir sir, tidak tahu, bahkan kata sebagian para ulama, bahkan malaikat pun nggak tahu zikir rasa itu muraqabah, nanti itu muraqabah ula, muraqabah tsaniyah. Dan ini enak ini. Kalau orang sudah paham seperti ini ya enak. Walaupun dia sambil bekerja, walaupun dia politikus, walaupun dia presiden, walaupun dia pekerja, walaupun dia penulis, dia bisa tetap rasanya itu tetap zikir kepada Allah. Dan ini butuh belajar, butuh masuk thariqat. Kalau sendiri sulit ya. Kayaknya 1 miliar satu yang bisa. 1 orang dalam 1 juta kayaknya. Yang benar-benar pilihan. Harus berguru. Seperti itu. Wa fahadha ashalu fahadha, maka adapun ini zikir ashalul ibadat adalah paling mudahnya ibadat, wahiyah, dan adapun ini ibadat allati adalah sesuatu qala yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliyakun, dan adalah dan jadikanlah, maksudnya lisanakah apa lisanmu, lisanuka apa lisanmu, rotban itu basah, bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Jadi kalau berzikir ini bisa kita lakukan ya. Kalau sholat kan sulit ya kalau sudah tua gitu. Sholat banyak-banyak, maka tembellah itu atau akselerasikanlah waktumu itu, waktu ibadahmu atau frekuensi ibadahmu itu dengan berzikir. Belajar zikir lisan, belajar zikir hati, selanjutnya belajar membarengkan zikir lisan dan hati, belajar zikir dengan rasa, selanjutnya belajar bagaimana membarengkan zikir lisan, zikir hati, dan zikir rasa, seperti itu. Jadi itu yang namanya basah, lisan basah dengan zikir ya seperti itu ya. Lisan itu bukan hanya lisan mulut, tapi lisan hati juga lisan dzauq juga lisan, kan gitu. Jadi niat zikir. Makanya orang-orang yang ikut thariqat itu kalau sakit itu minta tasbih kebanyakan. Orang yang ahli zikir itu kalau sakit sudah tua itu masih minta tasbih. Dia sakit, sudah tidur, matanya melek, matanya terpejam. Orangnya kurus tetapi tasbihnya itu jalan gitu. Jarinya jalan itu. Bibirnya nggak bergerak. Itu gunanya karena dia masuk thariqat, tahu caranya berzikir dengan hati yang benar, dengan rasa yang benar. Ini kalau tidak latihan nggak bisa. Saya banyak menemukan orang tua itu ya sia-sia tiap harinya itu. Dia cuma duduk di depan rumahnya di kursinya, sia-sia gitu. Nggak pegang tasbih. Ya mau sholat juga nggak kuat. Akhirnya ya duduk. Tiap harinya duduk, setelah maghrib ya ke dalam gitu. Banyak yang seperti itu, kesepian, apalagi nggak ditemani keluarganya, kesepian.
Tetapi kalau kita itu masuk thariqat dan biasa berzikir sejak masih muda, maka enak hidup. Akan menemukan hidup yang sejati, yaitu menemukan hidup yang datang dari diri kita sendiri. Jadi akan menemukan kebahagiaan yang datang dari kita sendiri. Tidak menunggu kebahagiaan datang dari suami, datang dari anak, datang dari cucu, tidak. Dia sudah bahagia dengan zikirnya, dengan dekat, dengan sambung dengan Allah sudah bahagia. Itu yang namanya kebahagiaan sejati. Sudah menikmati dirinya ketika bersambung dengan Allah. Ini faedahnya kalau kita ikut belajar berzikir dengan benar dengan masuk thariqah seperti itu. Jadi dia walaupun sendirian, ditinggalkan istri, ditinggalkan anaknya, dia bisa enjoy dengan Tuhannya, berzikir santai. Itu kan bahagia hidup seperti itu, tidak sia-sia. Ada kadang orang itu karena tidak bisa menemukan kebahagiaan dengan dirinya, oleh kan ketika ditinggalkan sangat sedih, akhirnya stres gitu kan ya, tinggalkan oleh keluarganya, stres, tidak ada yang membahagiakan saya. Kalau enggak, kalau orang yang sering tiap harinya sambung dengan Allah, yang enggak akan menemukan kebahagiaan sejati yang keluar dari dirinya sendiri. Jadi kebahagiaannya itu tidak perlu diciptakan oleh orang lain. Tidak perlu diciptakan oleh istrinya, tidak perlu diciptakan oleh anaknya, oleh cucunya, enggak. Dia sudah bahagia dengan zikirnya, dengan sambungnya dengan Allah itu. Ini butuh di situ. Biar membiasakan zikir dari sejak muda, supaya ketika tua kita bisa berzikir. Karena gini ya, memang kita tahu ilmunya bahwasanya kalau kita masih muda, ketika masih muda sering menyia-nyiakan waktu, dan ketika tua kita bisa menembel, bisa mengakselerasi ibadah kita dengan berzikir. Tetapi kalau tidak biasa berzikir sejak muda, nggak mungkin bisa berzikir. Sulit. Kalau tidak membiasakan diri ketika masih muda itu berzikir ya, sulit ya. Apalagi tidak punya guru ya sulit. Untunglah umur 40 masih bisa ngaji ke gurunya, masih bisa ngaji thariqah semuanya, untung. Tapi kalau ujuk-ujuk langsung bisa, sulit. Zikir itu walaupun mudah di sini, mudah kan di sini ya, tapi berat loh ya. Artinya berat itu butuh kesabaran juga ya. Siapa yang mau duduk lama-lama kan itu? Kan mendingan jalan-jalan kan itu. Sedangkan dia tidak tahu caranya berzikir sambil jalan. Paham ya? Maka belajar cara berzikir ketika duduk bagaimana. Masuk thariqah sebenarnya, karena di thariqah itu diajari cara berzikir yang benar, baik ketika duduk, ketika berdiri, ketika tidur, ketika bagaimanapun diajari, ketika berjalan seperti itu. Oke, terus wa ayyu du'ain, dan doa mana, au zikrin atau zikir mana, sahulah yang mudah, alaika kepadamu, fawazib maka biasakanlah, maka istiqomahkanlah alaihi terhadap doa atau zikir itu. Jadi kalau kita sudah tua itu, kalau sudah punya zikir atau doa yang enak, yang sudah kita hafal, yang maka itu laksanakan, itu lakukan setiap hari, jadikan wiritan. Karena nggak usah nggak usah cari-cari yang sulit-sulit. Pokoknya yang mudah saja, yang mudah asalkan bisa dikerjakan istiqomah. Karena kebutuhan sekarang ini bisa terus-menerus ibadah itu, terus bersambung. Bukan sesuatu yang banyak tetapi akhirnya capek dan tidak dilakukan lagi, lama melakukannya lagi, tidak. Jadi yang mudah, yang enak lakukan itu. Istiqomah wa fawadzib alaihi. Fa inna madadahu minallahi azza wa jalla. Fa inna maka sesungguhnya madadahu pertolongan doa atau zikir itu minallahi azza wa jalla, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu sudah merasa mudah dengan sebuah zikir atau sebuah doa dan kamu bisa menikmatinya, itu anugerah dari Allah ya. Anugerah itu. Seperti itu. Maka jangan disia-siakan. Kalau sudah enak ya teruskan saja itu. Fama dzakartahu, maka kamu tidak mengingathu kepada Allah illa bibirrihi, kecuali dengan kebaikan Allah. Ingat ya, jika kita bisa berzikir dan mudah untuk berzikir, itu karena anugerah Allah. Jadi mumpung diberi
diberi kemudahan untuk berzikir, diberi kesempatan untuk berzikir, enak berzikir, jangan ditinggalkan itu. Jangan terlalu nafsu untuk mengamalkan sesuatu yang lebih wow. Ya. Tapi melihat orang itu kok sakti dengan zikir yang itu, kok cepat keramat gitu. Akhirnya mencari-cari itu. Padahal dia sudah punya zikir yang zikir itu kan gunanya zikir. Ya kan? Ya. Supaya kita ingat Allah. Kalau sudah zikirmu itu sudah membuat kita ingat kepada Allah, ya sudah, itu istiqomahi itu. Enggak selalu nafsu untuk mengamalkan sesuatu yang wow seperti itu. Apalagi cuma dapat dari sosmed semuanya. Tidak ketemu gurunya, itu kan bahaya kan gitu. Terus fama wa ma a'radta anhu, dan kamu tidak berpaling anhu dari berzikir illa bisawatihi, kecuali itu karena bisa wujudnya Allah, karena paksaan Allah dan paksaan Allah. Jadi kita tidak bisa berzikir, kita lupa berzikir ya, karena paksaan Allah itu. Contohnya gini lah. Ada orang yang tiap harinya tahajud. Terus kok tiba-tiba dia tidak tahajud kan? Padahal dia sudah berusaha untuk tahajud kan gitu. Itu letaknya di situ, bahwasanya bisa tahajud itu benar-benar nikmat Allah, bukan usahamu itu. Benar-benar anugerah dari Allah, murni anugerah dari Allah. Buktinya kamu sudah mengusahakan, kamu tidak sempat tahajud kan gitu. Jadi kalau sudah bisa berzikir itu nikmati itu, syukuri itu, dan istiqomahi. Seperti itu maksudnya ya. Karena kita tidak bisa berzikir itu ya karena kehendak Allah itu. Maka karena itu kita minta petunjuk terus kepada Allah. Maka doanya ihdinas siratal mustaqim terus ya setiap sholat. Wajtahid wa'mal, maka beramallah kalian, wajtahid dan bersungguh-sungguhlah, fal ghaflatu fil amal, maka sesungguhnya ghaflah, lupa, lalai, tidak khusyuk fil amali, di dalam amal, maksudnya lupa, tidak khusyuk di dalam berzikir tapi tidak khusyuk, khairun, itu lebih baik, minal ghaflah, dari lupa, anhu, dari berzikir, maksudnya itu lebih baik daripada tidak berzikir. Jadi kalau sudah ada amal ibadah, doa atau zikir yang enak kamu mengerjakannya, mudah untuk mengerjakannya, ya sudah, kerjakan itu terus. Istiqomahi. Karena walaupun semuanya walaupun mudah tetapi tidak khusyuk sebenarnya. Tidak khusyuk, hatinya tidak hadir. Karena beribadah hatinya tidak hadir itu tetap lebih baik daripada tidak beribadah. Seperti itu. Lalai dari ibadah artinya tidak beribadah. Makanya di sini untung ya di surat apa itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, terus selanjutnya fawailul lil ladzina hum an salatihim sahun, neraka wil bagi mereka yang sholat, musallin, yang dari sholatnya itu lalai. Untung pakai an ya, bukan fi. Kalau pakai fi semua kena itu. Jadi dia di dalam sholatnya tidak khusyuk, maka kena itu. Dapat neraka wel semua itu. Untung an ya. Pahami. Untung pakai an di Al-Quran itu. Seandainya enggak ya saya kena pertama itu. Seandainya pakai fi, bukan an. Oke, sampai di sini ya. Saya mau habis ini mau jemput anak saya. Ada pertanyaan, saya juga sampai di sini. Turo haluka halaz zahidin fil fadli, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Monggo dibuka pertanyaan. Terima kasih kepada Yayardo. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, silahkan. Ada berapa orang ini? Ada 4. Ada 7. Lumayan lah. Karima ini anak baru. Enggak, pengurus ya. Alvin
Gimana kabarnya Alvin? Ada di IPB Alvin? Alhamdulillah sehat Yai. Di Kudus Bandung ya. kah? Di Kudus. Oh, online ya? Ya online. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, langsung bisa diakhiri. Meresum dari kajian tadi, ada kita bergaul itu sering terjebak pada merasani orang. Nah, maka dari itu alangkah baiknya ketika berkumpul itu harus benar-benar dijaga hatinya, dijaga pikirannya, pokoknya seluruhnya harus dijaga. Terus ketika kita memasuki umur 40, ini diusahakan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir. Kalau diaplikasikan kepada umuran saya, umuran kita, ketika sebelum umur 20 itu kan bodoh ya, masa bodoh. Nah, setelah umur 20, mari kita usahakan untuk mengupgrade diri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo doa dipimpin oleh Yai Yardo. Oh, saya double berarti ya. Alvin suruh doa lah. Ayo monggo senior doa monggo. Alvin. Misioner. Alvin ini sedang di Kudus sekarang. Monggo jenengan mawon Yai. Ayo Vin. Ayo Vin. Nggih, monggo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan namin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi ibadika sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an mubarakan. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil mukarramin. Allahumma aghnina bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Nah, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kajian lagi Rabu depan ya Yai. Iya monggo. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.